Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Tepat ketika Kaisar Dewa Iblis masih bingung apakah Long Hao Shen masih hidup atau tidak, Long Hao Shen telah memimpin krunya ke markas kuil ksatria di benang pengusir naga. Di depan matanya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak dengan emosi. Dia akhirnya kembali, tidak hanya bisa bertemu ibunya, tetapi juga bersatu kembali dengan ayahnya setelah waktu yang sangat lama. Sejak tahun itu hingga sekarang, sudah 10 tahun dia tidak bertemu dengan ayahnya. Tahun itu, dia secara pribadi telah menyaksikan ayahnya menggunakan tahta ilahi malapetaka dan pembantaian. Sekarang setelah lebih dari 10 tahun berlalu, waktu reuni mereka telah tiba, bersama dengan waktu untuk mendapatkan persetujuan tahta ilahi. 6 sayap di belakang punggungnya menghilang. Long Hao Shen adalah yang pertama mendarat di benteng pengusir naga. Mungkin karena belasan tahun yang dihabiskan untuk mengenang ayahnya, pada saat kedatangannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bersiul ke langit untuk waktu yang lama. Long Hao Shen saat ini bukan hanya karakter yang menentukan bagi kuil ksatria, tetapi terlebih lagi kepala pemimpin aliansi. Bahkan jika muda, dia sudah membuktikan dirinya kepada para ksatria ini dengan paksa. Suara mendesis lemas muncul, itu damai, dan mengeluarkan perasaan riang. 6 sayap Long Hao Shen kemudian menghilang saat dia mencapai kota benteng pengusir naga dalam sekejap. Sebelum kedatangan mereka, berita kepulangannya telah tiba di kuil ksatria sejak dahulu kala, dan saat ini, ksatria yang berpakaian lengkap keluar di dinding kuil ksatria. Menghadapi Long Hao Shen, mereka semua melakukan penghormatan paling standar untuk menyambut ketua aliansi baru mereka. Seorang pria jangkung berdiri di tengah-tengah pintu masuk, tampan dan tegas wajah dan bahu lebar, serta memiliki tampilan yang sangat tajam. Ketika tiba-tiba melihat sosok emas yang tiba-tiba itu, penampilannya menjadi semakin kabur. Hao Shen, sosok emas yang datang entah dari mana itu terlempar ke dadanya dalam sekejap, saat keduanya saling berpelukan. Ayah, suara Long Hao Shen menggigil, dan memiliki perubahan besar bahkan dalam nada suaranya. Bagi siapapun, ayah mereka akan menjadi, di masa muda mereka, idola mereka. Selain itu, pria apa ayah Long Hao Shen? Dia adalah pemilik tahta ilahi malapetaka dan pembantaian, ksatria adjudikasi dan pengadilan ilahi, Long Xingyu, dari kuil ksatria. Bakat luar biasa asli dari generasinya, dan ksatria retribusi yang sangat kuat. Ayahnya selalu menjadi kebanggaan Long Hao Shen. Jauh di lubuk hatinya, dia selalu membidik dan mengejar bayangan tinggi ayahnya, yang mendorongnya ke depan. Sebagian besar usahanya ditujukan untuk membuat ayahnya mengakui dirinya sendiri. Bahkan pada hari ini setelah 10 tahun kemudian, ketika bertemu ayahnya, kekaguman masa kecil itu melonjak, ketika kepala aliansi baru ini meneteskan air mata. Perawakan Long Hao Shen tidak lagi lebih kurus dari ayahnya sedikit pun. Ayah dan anak keduanya memiliki tinggi yang sama, keduanya membanggakan kuil ksatria. Semua ksatria memberi hormat kepada mereka dengan hormat, serta Long Tianying yang berjauhan. Dengan 3 generasi keluarga Long menjadi salah satu yang paling berbakat dari kuil ksatria, keluarga Long ini dapat dianggap sebagai keluarga dengan otoritas paling besar dari kuil ksatria. Meskipun mereka tidak pernah mempermasalahkan hal ini, di hati para ksatria, terutama ksatria muda, keberadaan mereka adalah idola sejati yang tak tertandingi. Merasakan gelombang emosi Long Hao Shen, Long Xingyu, yang tidak lagi mampu menunjukkan perasaan murni seperti putranya, memiliki ekspresi yang sangat kompleks di matanya. Tangannya yang biasanya tak tertandingi bergetar ringan, saat dia terus memanggil nama putranya. Hao Shen, oh Hao Shen, ayahmu telah mengecewakanmu. Aku belum melindungimu dengan baik. Ayah, jangan katakan itu. Saya adalah putramu, dan tanpa bimbinganmu, saya tidak akan menjadi diri saya saat ini. Aku sudah dewasa, dan sekarang saatnya giliranku melindungi ayah dan ibu. Melonggarkan pelukan, ayah dan anak saling berhadapan, mata dipenuhi dengan warna-warna emosional.
Long Xingyu menarik napas dalam-dalam, membuang air matanya, seolah tiba-tiba membuat tekad. Dia memperhatikan Long Haoshen dengan tatapan tegas dan menyatakan, "Nak, tidak peduli apa yang mungkin terjadi di masa lalu, kamu adalah putra Long Xingyu ini, putra satu-satunya. Mulai hari ini dan seterusnya, siapapun yang ingin menyakitimu harus terlebih dahulu menginjak mayatku." Ini adalah pernyataan kategoris, nyaring dan kuat, seolah-olah itu adalah bujukan. Melihat ayahnya yang berkaca-kaca, rambutnya yang setengah memutih, Long Haoshen sekali lagi diliputi air mata. Diri emosionalnya itu tidak merasakan sakit yang menutupi dalam kata-kata ayahnya sebelumnya, hanya memikirkan setelah periode singkat 10 tahun yang telah berlalu, ayahnya pada tahap ke-9 kultivasi namun tampak jauh lebih tua. Dia bahkan tidak tampak jauh lebih muda dari kakeknya, meskipun pada kultivasi langkah ke-9, dia seharusnya tidak menua begitu cepat. Jelas, selama bertahun-tahun ini, ayah ini benar-benar mengalami pengalaman khusus. Mengambil napas dalam-dalam, Long Xingyu nyaris tidak menstabilkan emosinya, membawa senyum tipis di wajahnya, dan tiba-tiba menjatuhkan tinju kanannya ke dada kirinya, dengan keras menyatakan, "Kepala kuil ksatria Long Xingyu memberi hormat kepada pemimpin aliansi." Long Haoshen bengong, sebelum tiba-tiba menyadari, identitasnya tidak lagi mengejar ayahnya seperti pada tahun-tahun itu, pada pelatihan neraka di masa mudanya. Sekarang dia adalah kepala pemimpin aliansi baru pertama, yang mampu mewakili semua umat manusia, untuk mewakili keseluruhan umat manusia. Tinju kanannya dengan penuh semangat berdebar-debar di dadanya mengeluarkan suara bang, dan Long Haoshen tidak lagi berkata apa-apa lagi. Saat ini, semua orang dari tim secercah cahaya harapan serta para ksatria kuil ksatria secara berurutan mendarat di kota. Di bawah kepemimpinan Long Xingyu, benteng pengusir naga dengan megah menyambut kembalinya para ksatria ini dengan penuh kemenangan. Meskipun pemenang terakhir dari turnamen kuil adalah mereka yang berasal dari pasukan pemburu iblis pasukan secercah cahaya harapan, dari 6 kuil besar, pemenang terbesar tidak diragukan lagi adalah kuil ksatria. Setelah upacara penyambutan yang megah, Long Haoshen dan ayahnya bertemu Ibu Haoshen. Ketiga anggota keluarganya akhirnya bersatu kembali, setelah lebih dari 10 tahun. Atau lebih tepatnya, itu harus menjadi keluarga beranggotakan 4 orang. Seiring dengan Long Haoshen datang bagian lain yang tak terpisahkan dari hidupnya, yang paling dicintai di hatinya, Chai Er. Bai Yue tidak bisa tidak menyukai Chai Er lagi. Apalagi sekarang setelah ingatan Chai Er kembali, dia bukan lagi putri suci samsara yang dingin pada waktu itu, dan berperilaku menawan di depan mata orang tua Haoshen. Di depan wajah Long Xingyu dan Bai Yue yang berlinang air mata, wajahnya sendiri dipenuhi dengan senyum kebahagiaan. Melihat putra, calon menantu perempuan, dan istri di depan matanya, Long Xingyu tiba-tiba menoleh, menyeka sekali lagi air mata di wajahnya. Dia sepertinya tidak menyadari tinjunya terkepal, dengan tinju kanannya berdebar-debar di dadanya sendiri dengan paksa. Saat air mata penyesalan memenuhi matanya, dia berbalik menghadap punggungnya ke Long Haoshen dan mata ketiganya. Sebuah tangan besar datang ke bahunya. "Ayah, ada apa? Bukankah keluarga kita sekarang berkumpul? Biarkan masa lalu tetap seperti masa lalu. Lihat, ayah sudah memiliki begitu banyak rambut putih, ayah harus memastikan untuk menjaga dirimu sendiri dengan lebih baik, atau ayah tidak akan cocok dengan ibu yang cantik." Long Xingyu sedikit menundukkan kepalanya, suaranya masih tercekat, "Nak, tahun-tahun ini yang kamu lewatkan pasti sangat menyakitkan." Long Haoshen tertawa kecil, "Tidak ada hal seperti itu. Kami hanya memiliki pertemuan yang beruntung setelah membunuh Dewa Iblis Leopard. Setiap orang telah berlatih dalam pengasingan, dan pergi dalam keadaan meditasi yang mendalam, itulah sebabnya kita semua membutuhkan waktu lama untuk kembali. Jika tidak, kami lebih suka kembali sedini mungkin." Long Xingyu tiba-tiba menoleh untuk menatapnya, melihat kehangatan terbawa ke senyum Long Haoshen, dia bisa merasakan kemurnian cahaya dari putranya. "Kamu tidak mengatakan yang sebenarnya." Long Xingyu memperhatikan putranya, matanya berkedip-kedip,
seolah ingin mengatakan sesuatu tetapi pada akhirnya masih menanggungnya. Long Hao Shen bereaksi dengan sedikit terkejut, "Ayah, apakah kamu baik-baik saja?" Long Xingyu menggelengkan kepalanya, dan memaksakan senyum di wajahnya, "Oh, kamu benar. Biarkan masa lalu tetap seperti masa lalu. Kita harus melihat ke depan untuk masa depan, tidak peduli cobaan yang kamu hadapi, kamu akan selalu menjadi putra Long Xingyu ini, hal ini tidak akan pernah berubah. Mari kita, orang tua dan anak, melawan iblis bersama satu sama lain." Bai Yue tidak bisa menahan tawa sekarang, "Kamu telah mengulangi bahwa Hao Shen adalah putramu berkali-kali, Xingyu. Bukankah sudah jelas dia anakmu?" Ekspresi Long Xingyu membeku saat dia melirik Bai Yue, emosi rumit memenuhi matanya. "Tapi itu dengan sangat cepat kembali normal, mungkin karena saya sudah lama tidak melihat anakku. Masih terasa tidak nyata bahkan sampai sekarang, mungkin karena aku terlalu merindukannya." Bai Yue meraih tangan Chai Er, "Sekarang yang jadi perhatianku adalah, kapan Chai Er resmi menjadi menantu kami?" Ekspresi Long Hao Shen dan Chai Er memerah pada saat yang sama, dan saat pandangan mereka saling bersilangan, Chai Er segera menundukkan kepalanya lagi. Long Hao Shen tertawa lembut, "Ayah, Ibu, jika kalian berdua setuju, mari kita lakukan perjalanan ke benteng pengusir iblis." Dalam budaya pernikahan di benua suci, yang harus mengajukan lamaran pernikahan adalah orang tua calon mempelai, sebelum mencari restu orang tua mereka untuk secara resmi memimpin pernikahan mereka. Chai Er ragu-ragu menjawab, "Hao Shen, setelah ini, masih banyak hal yang harus kita lakukan, tidak perlu terburu-buru." Hao Shen tersenyum, "Tidak bisa. Aku sudah lama menantikan ini. Dan juga jika kita tidak segera melakukannya, Ying Er dan Yuan Yuan dan yang lainnya akan sungkan, mereka sudah tidak muda lagi. Aliansi baru ini baru dibentuk, jadi sebenarnya ada banyak hal yang terjadi. Tetapi dalam beberapa hal, masalah aliansi ditangani di bawah tanggung jawab kakek dan kepala kuil Li. Prioritas kami adalah untuk maju dalam kekuatan agar dapat menantang Kaisar Dewa Iblis dan itu dalam waktu singkat. Setelah hal-hal kita yang paling mendesak saat ini diurus, kita harus memiliki waktu ketenangan. Pada saat itu kita akan melakukan pernikahan kita, dengan cara ini seharusnya sudah waktunya bagi yang lain untuk menetap juga. Dan ketika masalah keluarga selesai, kita harus berusaha untuk berkultivasi bersama tanpa penundaan. Bai Yue mengangguk terus-menerus, "Bahkan jika kamu lebih sibuk, kamu tidak dapat mengabaikan peristiwa besar dalam hidup. Sepertinya sudah beres, mari kita pergi ke kuil assassin untuk melamar pernikahan sebentar lagi." Emosi Long Xingyu telah stabil, senyum sekarang ada di wajahnya. "Ngomong-ngomong, aku belum pernah bertemu Lingxin ayahnya Chai Er, selama bertahun-tahun. Dalam beberapa arti, ayah Chai Er dapat dianggap setengah murid untuk Long Xingyu, yang dia berikan sedikit bimbingan di masa lalu." Long Hao Shen diam-diam menyatakan, "Ayah, saya berencana menuju kuil besok. Han Yu dan Zhang Fangfang akan mengikutiku, mereka juga memenuhi syarat untuk masuk." Long Xingyu sedikit menggigil, "Kenapa sangat terburu-buru?" Long Hao Shen mengangguk, "Kami sangat membutuhkan peningkatan kekuatan kami melalui tahta ilahi. Dan sebentar lagi Hao Yue akan berevolusi, dan ini mungkin akan menjadi evolusi terakhirnya, dia membutuhkan kekuatanku untuk membantu evolusinya." Long Xingyu bertanya, "Apakah ayah perlu mengirim ksatria untuk mengawalmu?" Long Hao Shen menggelengkan kepalanya, "Tidak perlu, kita cukup sendiri." Dia tidak berani memberi tahu terlalu banyak orang tentang rahasia Hao Yue. Bahkan Yang Wenzhao dan Duan Yi diputuskan untuk mengambil bagian setelah pertimbangan panjang. Dia mempercayai Hao Yue, tetapi tidak berani memberitahu orang lain tentang dunia menakutkan tempat dia berasal dan asal-usulnya yang mencurigakan. Selain itu, evolusi terakhir Hao Yue akan sangat berbahaya, jika terjadi kecelakaan akan ada bahaya kematian, sehingga Hao Shen tidak ingin melibatkan terlalu banyak orang. Setelah jeda singkat, Long Xingyu menyatakan, "Hao Shen, saya tahu bahwa bakat bawaanmu adalah nomor satu dari beberapa ribu tahun sejarah kuil ksatria. Ayah tahu dengan jelas tentang tujuanmu.
Tapi ingat baik-baik, jika itu tidak akan berhasil, jangan terlalu memaksa. Salah satu tahta ilahi dapat memberimu kekuatan yang cukup tangguh, itu tidak harus menjadi tahta ilahi keabadian dan penciptaan. Long Hao Shen menjawab, "Ayah, tekadku sudah bulat, jika aku tidak bisa mendapatkannya, maka aku takut tidak seorang pun bisa mendapatkan singgasana suci." Long Hao Shen berkata sambil tersenyum. Di masa-masa biasa, usahanya yang sangat damai menjadi penuh dengan kepercayaan diri yang tak tertandingi. Benar, jika dia ternyata tidak dapat memperoleh persetujuan dari tahta ilahi keabadian dan penciptaan, itu hanya akan membuktikan bahwa tahta ilahi yang asli ini sebenarnya bukanlah makhluk cahaya. Mata Long Xingyu berkilauan, "Bagus. Saya berharap tidak kurang dari putra Long Xingyu ini. Ayahmu mengungkapkan keinginan terbaiknya sebelumnya." Long Hao Shen tersenyum, "Dan tolong rencanakan ujian ksatria Yayasan Emas untuk Yang Wenzhao dan Duan Yi. Sayang sekali bahkan jika mereka berhasil menembus langkah ke-9, bahkan mungkin tidak ada beberapa tahta ilahi yang tersisa bagi mereka untuk mencoba dipilih. Jika Long Hao Shen, Han Yu dan Zhang Fangfang semuanya berhasil, mereka akan mencapai prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam menganugerahkan semua 6 tahta ilahi kuil ksatria dengan pemiliknya. Jika ini benar-benar menjadi kenyataan, moral umat manusia akan mencapai puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Long Xingyu tersenyum tentang itu, "Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Ketika kalian semua tumbuh, tahta ilahi kita suatu hari nanti harus diteruskan. Kamu pasti memiliki perjalanan yang melelahkan untuk kembali ke sana, jadi istirahatlah lebih awal. Aku sudah menyiapkan kamar untukmu." Tetapi untuk ketidaktersangkaan Long Hao Shen, Long Xingyu benar-benar memiliki tempat yang disiapkan untuk Chai dan dia untuk tinggal, tetapi itu adalah satu kamar. Sejak saat Chai kehilangan ingatannya, mereka berdua tidak berbagi kamar. Pertama karena kehilangan ingatan Chai dan selanjutnya karena mereka semua sudah dewasa, bukan lagi pemuda seperti pada masa itu. Long Hao Shen juga takut tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri sebelum mereka menikah secara resmi. Itu adalah ruangan yang besar dan nyaman. Tetapi ketika berdiri di dalam, Long Hao Shen dan Chai tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu saat saling memandang, terutama ketika hanya melihat satu tempat tidur besar itu. Jelas, Long Xingyu dan Bai Yue berpikir bahwa mereka akan melewati batas ini di masa remaja mereka, dan terlebih lagi, bagi mereka untuk ingin menikah begitu cepat, hidup bersama sangat normal. Chai menundukkan kepalanya dan bergabung dengan sisi Long Hao Shen, dengan lembut melepas mantelnya untuknya, dan berkata dengan suara rendah, "Aku akan mandi." Mendengar kata-katanya yang bergumam, Long Hao Shen segera merasakan perbedaan. Menggaruk kepalanya, dia tetap diam. Setelah memperdalam cinta mereka pada tahun-tahun itu, dan melalui pengalaman hidup atau mati yang tak terhitung jumlahnya, perasaan mereka sudah mencapai tingkat penggabungan. Meskipun mereka merasa agak canggung sekarang, mereka tidak perlu menjelaskan diri mereka sendiri. Setelah membuat diri mereka rapi secara bergantian, dan pulih sedikit dari kelelahan, Long Hao Shen duduk di samping tempat tidur, cukup tenggelam dalam pikirannya. Tetapi tenggelam dalam pikiran dengan cara seperti itu adalah bentuk kebahagiaan baginya. Rasanya sangat nyaman bisa duduk dengan tenang tanpa masalah. Ini memberinya perasaan bahagia yang tak terlukiskan. Chai berganti menjadi gaun tidur panjang, tangannya yang cantik terulur keluar. Bergabung dengan sisi Long Hao Shen, dia secara alami duduk di pahanya, kedua lengannya melingkar ke lehernya, dengan manis pas di dadanya. Hao Shen tanpa sadar, Hao Shen hanya bisa merasakan denyut nadi jantung keabadian itu tiba-tiba naik, dan terlebih lagi, fluktuasi energi spiritual tumbuh dalam intensitas. Lebih dari setengah wajah Chai tersembunyi di balik rambut panjangnya, membuat wajahnya tidak mungkin dilihat, tetapi napasnya sangat hangat karena berada di pelukan Hao Shen. Tubuhnya menjadi lebih hangat, dan memeluknya terasa lembut. Kemudian api yang menyala di hati Hao Shen menjadi lebih bersemangat. Saat dia dengan lembut mengangkat rambutnya, wajah Chai yang memerah mulai terlihat.
Hao Shen kemudian memberikan ciuman ringan pada pipinya, dan saat aroma samar meresap ke dalam hatinya, sensasi sentuhan ringan muncul di hati sanubarinya. "Cai-er," Long Hao Shen memanggil dengan lembut. Seolah tidak mau berbicara, Cai-er hanya mengeluarkan suara respon yang ringan. "Kembali pada tahun-tahun itu, ketika kami pertama kali tiba di kota pengusir iblis, kamu membuat rumah kecil untuk kami saat itu. Pada saat itu, saya telah berjanji bahwa aku akan memberimu rumah yang hangat untuk ditinggali. Meskipun ayah dan ibu telah menerima pernikahan kami, saya belum secara resmi melamarmu. Aku tidak akan pernah salah padamu, dan akan menjadikanmu orang paling bahagia di dunia ini." "Bodoh. Saat aku kecil memasangkan cincin padamu hari itu, aku sudah menyerahkan seluruh raga dan jiwaku untukmu. Selama bisa bersamamu mana mungkin aku bersedih. Kedepannya perang melawan iblis menjadi pertarungan yang panjang, jadi sebaiknya kita tidak mengulur waktu. Aku takut jika sudah tua nanti, aku tidak bisa memberikanmu kebahagiaan." Suara Cai-er lembut saat dia membisikkan kata-kata ini di telinga Long Hao Shen, dan membawa jejak aroma samar yang terus menyerang hati Long Hao Shen. Long Hao Shen mengelus rambut Cai-er, keduanya saling menatap. Mereka telah melewati api dan air selama lebih dari 10 tahun, setelah melalui banyak hal yang tak terbayangkan. Terutama kembali ke Menara Dewa Iblis Bintang, tempat Long Hao Shen mati ketika bertarung dengan Kaisar Dewa Iblis, dan Cai-er berhasil menghidupkannya kembali, hampir dengan mengorbankan nyawanya sendiri. Mereka bukan lagi dua orang yang berbeda, melainkan satu tubuh memiliki dua hati. Dan di saat inilah mereka berdua dipenuhi oleh kepuasan jiwa. Karena akhirnya masa tenang yang dinantikan setelah bertahun-tahun menjalin cinta kini tiba, bermekaran menjadi bunga terindah. Di momen ini baik hati dan jiwa mereka kini bergabung menjadi satu. Ini semua agak mendadak, tetapi juga sangat alami. Dengan pengaturan ini sebagai dasar, semuanya berjalan seperti yang diharapkan, karena mereka secara bertahap menemukan diri mereka masing-masing yang tidak berpengalaman, menjadi semakin akrab satu sama lain. Mereka memiliki kondisi fisik yang jauh melebihi manusia biasa, yang mengarah pada percintaan yang bahkan lebih intens. Sinar matahari pertama menembus jendela di kamar mereka di benteng pengusir naga saat Long Hao Shen perlahan terbangun dari tidur. Indranya masih agak kabur, tetapi saat berikutnya, pemandangan yang muncul berikutnya di depan matanya membuat mereka tercengang. Iluminasi hangat matahari terbenam menyinari selimut yang menutupi kaki ramping Cai-er, merefleksikan kilap yang berkilauan. Pagi sudah tiba. Cai-er tertidur lelap, membawa senyum redup di wajahnya saat tetesan air mata kebahagiaan dengan menarik menggantung di pipinya. Cai-er berkata dengan lembut, "Tidak peduli cobaan apa yang menanti, kamu harus ingat bahwa aku akan menunggumu, agar kamu kembali. Dalam pikiranku, kamu adalah hal terpenting yang pernah ada." Long Hao Shen mengencangkan lengannya, dan tertawa pelan, "Kalau begitu, mari kita lanjutkan dengan apa yang kita lakukan kemarin malam ketika aku kembali, oke?" Cai-er tidak mengeluarkan suara, hanya mencubit pinggang Hao Shen, namun pada akhirnya tidak mau mengerahkan kekuatan. Hanya menarik selimut yang berlawanan, dia menggunakannya untuk menutupi kepalanya sendiri dengan itu. Wajah Long Hao Shen penuh dengan senyum yang diberkati, saat dia dengan ringan membalik selimut. Namun dia tidak bisa membantu tetapi dengan ringan mencubit sebelum menutupinya dengan benar menggunakan selimut dan menyatakan dengan lembut, "Tunggu aku kembali, aku pasti akan berhasil menjadi ksatria ilahi. Akan berhasil menjadi ksatria ilahi."